فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-65 dari surat Al-A'raf. Setelah selesai Allah Subhanahu wa taala mencontohkan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah contohkan yang pertama adalah kaumnya Nabi Nuh. Dan sekarang Allah melanjutkan dengan contoh yang lain dari contoh orang-orang yang juga sama mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-65, wa ila 'adin akhahum huda. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Ad. Kaum Ad ini adalah tempat tinggalnya di Ahqaf yang ada di Yaman. Ahqaf ini daerah padang pasir yang terletak di antara Yaman dan Oman. Sehingga dari sana mereka berasal. Padang pasir yang ada di antara Yaman dan Oman. Atau Hadramaut, antara Hadramaut dan Oman. Dan di sana sekarang ada kuburan yang mereka duga itu adalah kuburan Nabi Hud alaihissalam. Kadziban, sebagai sebuah kedustaan panjang ya, lebih dari sekitar mungkin 2 meter. Nah, lebih dari 2 meter pun bahkan panjangnya. Nah, ia diagungkan, dikeramatkan oleh orang-orang sufi, terlebih daerahnya dekat dengan daerah Hadramaut di mana mereka memiliki dakwah di sana dan seterusnya. Dan Allah telah mengutus kepada kaum Ad akhahum hudan, saudara mereka, ini saudara senasab, aifin nasab. Ini saudara, maksudnya adalah saudara senasab. Karena seorang nabi dan rasul itu diutus dari kaumnya sendiri, sebagaimana yang kemarin tentang Nabi Nuh, bukan dari orang lain, yaitu dari suku mereka sendiri. Sehingga biasanya mereka ini masih ada hubungannya satu nasab dengan nabinya sendiri. Nah, ini maknanya saudara, saudara senasab, yaitu Hud, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Qala, dia mengatakan sebagai awal dakwahnya kepada kaumnya dan menjadi prioritas dakwahnya kepada kaumnya, qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, i'budullah. Disuruh ngapain kaumnya? Disuruh ngapain? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah untuk beribadah kepada Allah adalah perintah untuk mentauhidkannya. Ya'budu
ay yuwahiduh. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Semua perintah untuk beribadah kepada Allah adalah perintah untuk mentauhidkannya maksudnya. Dan juga ini dinukil dari Ibnu Abbas oleh Al-Baghawi. Bahwasanya semua perintah untuk beribadah di Al-Quran itu maksudnya adalah perintah untuk mentauhidkannya. Bukan semata-mata beribadah kepada Allah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kalian tidak punya sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Kalian tidak punya sesembahan yang layak, yang punya kapasitas dan kredibilitas untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Afala tattaqun? Tidakkah kalian mau bertakwa kepadanya? Tidakkah kalian mau mencari cara untuk bisa selamat dari azabnya? Qala al-mala'u, dan berkata al-mala'. Siapa ini mala'? Para pembesar, para tokoh, al-matbu'un, para tokoh yang diikuti, al-aghniya, para orang-orang kayanya. Karena mereka ini yang biasanya menolak dakwahnya para rasul. Makanya dari kalangan para tokoh yang mengikuti dakwahnya para nabi ini sangat sedikit. Kebanyakannya pengikut dakwahnya para rasul itu adalah al-fuqara wal masakin, al-aradhil, orang-orang yang dipandang rendah di mata masyarakat. Adapun para pembesarnya, para tokohnya dari zaman dahulu ya seperti ini keadaannya. Sehingga ini tidak membuat Ahlus Sunnah itu merasa minder ketika tidak ada para tokoh atau hanya sedikit dari orang-orang kaya yang duduk, yang hadir di majelis mereka, yang mengikuti dakwahnya mereka. Ini sudah dialami bahkan oleh para nabi dan rasul. Nah, bahkan orang-orang kayanya, para pengikutnya, para tokoh-tokohnya itu justru yang menentang para nabi tersebut. Kalau kita mungkin nggak diopeni saja. Kalau kita mungkin hanya tidak dipedulikan, mereka nggak mau tahu siapa kita, pengajian kita. Paling cuma kayak gitu ya. Kalau di zaman dahulu, justru mereka yang menentang dakwahnya para rasul. Nah, qala al-mala'u alladzina kafaru, berkata para tokoh yang kafir itu, min qaumihi, dari kaumnya, inna lanaraka fi safahatin, sesungguhnya kami ini sangat yakin bahwasanya kamu ini di atas safahah, di atas kedunguan. Kamu itu bukan orang yang lurus. Safahah itu artinya khifatul aqli, akalnya itu ringan. Kalau bahasa kasarnya sekarang itu nggak ada otak. Khifatul aqli, akalnya apa? Ringan. Khifah, khafif. Kalau bahasa sekarang diganti sama anak-anak sekarang itu apa? Nggak ada otak. Bayangkan tuduhan seperti ini diucapkan kepada seorang rasul. Kita aja dimaki orang kayak gini, sudah gimana marahnya. Nah ini diucapkan oleh para tokoh yang punya pengaruh, dikatakan langsung di hadapan siapanya? Nabinya. Mungkin kita belum pernah diperlakukan seperti ini ya, Pak. Nah, ada tokoh, ada siapa mengatakan depan kita, kau nggak ada otak terkait dengan dakwahnya kita ketika kita menyampaikan kebenaran. Mungkin kita belum pernah mengalami apa yang dialami oleh para rasul seperti ini. Ini artinya safi. Safi itu nggak ada nggak ada akalnya. Orang dungu yang tindakannya itu nggak lurus. Hari ini kayak gini, besok kayak gini, nggak tentu arah. Itu namanya safi. Bahkan kalau dalam hukum fikih, safi ini wajib dihajar, wajib diboikot dari hartanya. Nggak boleh dia menggunakan hartanya, nggak boleh melakukan transaksi jual beli. Kenapa? Hanya akan merugikan dirinya sendiri. Ini disebutkan dalam buku-buku fikih, hajrus safi fil muamalat, pemboikotan orang yang safi, diblokir dia dari hartanya, dicabut hak jual belinya dan yang lainnya. Kenapa? Dia nggak pandai menggunakan harta. Nah, dia belum bisa dewasa dalam menggunakan harta. Bayangkan tuduhan seperti ini malah diarahkan kepada orang yang paling berakal, yaitu para nabi dan rasul. Nah, sehingga ini tuduhan parah ya. Lebih-lebih lagi, mereka menguatkan keyakinan mereka ini dengan penguat inna, kemudian tambah lagi lam, inna lanaraka. Nggak cukup mereka bilang naroka. Menurut kami, engkau ini orang dungu. Nggak cukup. Sungguh benar dan yakin kami. Benar-benar yakin. Kayak gitu bahasanya. Inna.
Sungguh benar-benar kami, lanaro, benar-benar lagi kami menganggapmu. Pakai sekian banyak penguat mereka ya ikhwan. Menunjukkan mereka nggak ada ragunya sedikit pun bahwasanya Nabi mereka ini adalah orang apa? Dungu. Orang safi. La ilaha illallah. Begitu yakinnya mereka. Inna lanaraka fi safaha. Sesungguhnya kami sangat yakin bahwasanya engkau itu benar-benar adalah orang yang safi. La ilaha illallah. Wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Lagi-lagi mereka menguatkan keyakinan mereka. Wa inna, dan sungguh kami, lanazunnuka, sangat yakin, sangat condong kepada bahwasanya kamu ini dusta. Kamu ini dungu, lagi pendusta, ngomong itu ngawur. Bahasa orang sekarang ya kan. Ini tuduhan parah dari kaum Ad kepada Nabi mereka Hud alaihi salam. Qala ya kaum. Kemudian sudah diperlakukan seperti ini ya kawan, dengan bahasa yang begitu kasar, dengan penekanan-penekanan mereka mengata-ngatai nabinya. Lihat bagaimana lemah lembutnya Nabi Hud menghadapi mereka. Ya kaum, masih dipanggil lagi, diulangi lagi, padahal tadi udah dipanggil depannya. Depannya udah dipanggil, di atas sudah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dakwah pertama sudah dipanggil ya kaum, dibalas apa ini? Kasih gelar-gelar yang jelek, dipanggil safi, dibilang fi safaha, dibilang kadzib, dibilang pendusta. Tapi itu pun ketika ngajak bicara lagi, diulangi lagi apanya? Panggilannya. Ini luar biasa, kurang lemah lembut apa ya kan para nabi. Ya kaum, masih diulangi lagi apanya? Panggilannya. Ya kaum, nggak ada langsung dibantah gitu aja teriak-teriak, enggak. Langsung pakai dengan teknik yang lemah lembut. Ya kaum, wahai kaumku, laisa bi safaha. Tidak ada pada diriku itu kekurangan akal. Enggak ada. Yang kalian tuduhkan pada diriku itu tidak benar. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku ini hanyalah seorang utusan dari sisi Rabbul Alamin. Sama persis dengan jawabannya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Karena memang dakwah mereka sama. Nah, mulai dari awal menyampaikan dakwahnya sama ucapannya persis. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Datang tuduhan. Bantahannya sama juga? Sama. Ya qaum. Nah, sesungguhnya aku ini tidak kurang akal. Akan tetapi aku ini justru adalah Rasul, utusan dari Rabbul Alamin. Uballighukum risalati Rabbi. Aku hanya menyampaikan risalah, pesan dari Rabbku untuk kalian. Aku dapat pesan, dititipi pesan oleh Rabbku untuk kalian. Sama lagi ya. Persis ucapannya seperti ucapan Nuh. Aku sampaikan kepada kalian pesan dari Rabbku, risalah. Wa ana lakum nasihun amin. Kalau kemarin wa ansahu lakum ya. Ini pun juga sama, cuman beda bahasa saja sedikit. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah seorang penasehat yang terpercaya bagi kalian. Nah, awa ajibtum, apakah kalian merasa heran? Sama kayak kemarin Nabi Nuh. Apakah kalian merasa heran? Anja'akum. Artinya ini bukan perkara yang harusnya diherankan. Ini bukan hal yang aneh. Apa itu? Anja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian melalui tangan salah seorang dari kalian sendiri. Yang kalian sudah tahu bagaimana keadaannya. Kalian sudah tahu track recordnya selama ini bagaimana. Kalian tahu kejujurannya selama ini bagaimana. Nggak ada yang asing. Kalau datang nasihat justru dari orang yang sudah kalian kenal. Bagusnya dari dulunya, dari kecilnya memang nggak pernah tertuduh. Nggak pernah macam-macam. Apa yang mau diherankan? Bukankah orang yang harusnya memberikan peringatan adalah orang yang paling apa ini? Dekat dengan kita. Karena dia yang paling tahu dan dia yang paling sayang dengan kita. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada kaumnya itu bahwasanya dia ini adalah akhahum, apanya? Saudara. Mereka kurang dekat apa? Saudara kalian sendiri yang datang membawa peringatan, ini bukan hal yang harus apa ini? Diherankan. Ngapain kalian heran? Awa ajibtum. Kalian yang aneh. Hal yang kayak gini harusnya nggak perlu diherankan. Kalau datang nasihat justru dari orang yang dekat dengan kita. Nah,
Namanya otokritik. Kritik dari mana ini? Dari dalam. Dari dalam memberikan kritik ke dalam itu sendiri. Nggak usah nunggu. Kalau dari luar kritik itu sudah hal yang apa ini? Wajar ya, biasa. Memang dari luar yang sukanya ingin apa ini? Menjatuhkan kita. Kita nggak apa-ngapain itu memang diusahakan untuk apa ini? Dikritik saja. Tapi kalau seseorang bisa mengkritik ke dalam, ini baru apa? Baru bagus. Menunjukkan dia itu insaf. Dia itu tidak ta'assub, dia tidak fanatik dengan kelompoknya. Ada yang perlu dibenahi, dia benahi. Ini yang dilakukan oleh para rasul. Walaupun itu kaumnya sendiri. Tapi karena kasih sayangnya mereka kepada kaumnya, maka dia yang paling semangat untuk menasihati dan memberikan peringatan kepada kaumnya. Awajibtun an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum, untuk ngasih kalian peringatan. Wadhkuru, dan ingatlah. Idja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah tatkala kalian dijadikan oleh Allah sebagai pengganti yang datang setelah kaumnya Nabi Nuh. Kalian datang setelah kaumnya Nabi Nuh. Enggak kalian ambil pelajaran apa? Dari apa yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Nuh ketika mereka mendustakan nabinya. Kalian ini kan datangnya setelah Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Masih dekat zamannya, masih bisa dilihat pelajaran dari sana. Apa yang terjadi ketika mereka apa ini? Ketika mereka mendustakan Nabi Nuh. Nah, wazadakum fil khalqi bastah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan mereka dengan nikmat ya ikhwan, supaya mereka itu sadar. Bukankah Allah sudah menjadikan kalian sebagai pengganti yang menghidupkan bumi ini setelah kaumnya Nabi Nuh? Bukankah kalian sudah Allah berikan kekuatan yang besar? Wazadakum fil khalqi bastah. Dari sisi fisik mereka sangat kuat ya ikhwan. Sampai-sampai mereka itu nantang, tertipu mereka dengan kekuatannya. Mereka bilang, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Nah, ya, saking merasa adidayanya mereka dengan kekuatan fisiknya mereka. Fadhkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. La'allakum tuflihun. Semoga dengan itu kalian bisa menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Kita baca sedikit keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay wa arsalna ila adin al-ula, dan kami utus kepada kaum Ad yang pertama, alladzina kanu fi ardil Yaman. Zahirnya ada Ad tsaniyah, ada Ad tsaniyah, yang mana mereka itu tinggalnya di negeri Yaman, tepatnya di Hadramaut dekat dengan Oman. Yang mana mereka itu tinggal di negeri Yaman. Siapa yang Allah utus? Akhahum fin nasab, saudara mereka dari nasab. Hudan alaihi salam, yad'uhum ila tauhid, mengajak mereka kepada tauhid. Wa yanhahum, dan ini adalah prioritas utama. Ini yang pertama dan yang utama dari dakwahnya para rasul, adalah menyerukan tauhid. Dari awal mereka berdakwah sampai akhirnya mereka menutup dakwah mereka dengan wafat, mereka tetap menyerukan dakwah tauhid. Wa yanhahum 'anil syirki, dan melarang mereka dari kesyirikan. Wa tughyan fil ard, dan tindakan yang melampaui batas di muka bumi. Togho, tughyan, togut, sama maknanya, melampaui batas. Mujawazatul haddi, melampaui batas, namanya tughyan. Faqala lahum, maka dia berkata kepada mereka, ya qaum, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa, menjaga diri kalian, menjadikan tameng antara diri kalian, takhatahu wa azabahu, antara kalian dan kemurkaan Allah dan azabnya. In aqamtum ala ma antum alaih, kalau kalian tetap berada di atas apa yang kalian lakukan sekarang, kalian nggak takut apa kalau kalian terus di atas apa yang kalian lakukan sekarang dan nggak mau menerima dakwah ini? Afala tattaqun. Falam yastajibu, maka mereka pun tidak memenuhi dan menjawab dakwah tersebut. Walang qadu, apalagi tunduk. Menerima saja tidak, apalagi mau tunduk kepada dakwahnya Hud. Faqalal mala'u alladzina kafaru min qaumihi, maka berkatalah para tokoh dan pembesar yang kafir dari kaumnya, raddina, dalam rangka membantah li da'watihi, dalam rangka menolak dakwahnya Hud,
qadihina fi ra'ihi, dan mencela akalnya. Inna lanaraka fi safahah, kami ini yakin kamu ini orang yang kurang akal. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin, dan kami yakin seyakin-yakinnya bahwasanya engkau ini termasuk salah satu pendusta. Ai manaraka, kami tidak punya pandangan terkaitmu. Enggak ada. Ini cuma pandangan kami satu-satunya. La ilaha. Enggak ada mereka buka opsi lain, peluang lain, itu enggak ada ya, kawan. Kami enggak punya pandangan terhadapmu illa safihan, kecuali kamu ini orang apa ini? Safi, orang dungu, orang yang kurang akal. Orang yang nggak ada otaknya. Ini kami nggak punya pilihan lain untuk penilaian kami kepadamu kecuali ini. Inilah yang paling pas untuk kamu, wahai Hud. La ilaha illallah. Ghairu rasyid, tidak terbimbing, nggak ada arahannya, nggak terarah. Kadang kayak gini, belok sana belok sini, nggak jelas kamu tuh arahnya. Ghairu rasyid. Nah, tidak terbimbing. Wa yaghlibu ala dhannina, dan dominan atas sangkaan kami, annaka min jumlatil kadzibin, bahwasanya engkau termasuk bagian dari para pendusta. Wa qad inqalabat alaihimul haqiqah, dan hakikatnya ini sudah terbalik atas mereka. Padahal mereka yang lebih layak untuk dipanggil apa ini? Dungu. Mereka yang kurang apa ini? Akal. Nah, sama seperti balasannya siapa yang kemarin ini? Balasannya kaumnya, balasannya Nabi Nuh kepada siapa ini? Kepada mereka. Yang lebih layak divonis sesat itu adalah siapa? Adalah kaumnya. Di sini juga sama, yang lebih layak dikatakan safih, sufaha adalah siapa? Kaumnya. Nah, telah terbalik hakikatnya atas mereka, wastahkama amahum, dan telah kokoh, telah terlalu kuat, telah mengakar kebutaan mereka. Haitsu romau nabiyahum alaihi salam, ketika mereka menuduh. Romau itu artinya melempar, artinya melempar dengan tuduhan. Ketika mereka melempar dan tuduhan kepada Nabi mereka alaihissalam, bima hum muttasifu nabi, dengan sesuatu yang mereka sendiri memiliki sifat itu. Paham ya? Mereka lemparkan tuduhan itu kepada Nabi mereka, padahal sifat itu ada pada siapa? Mereka. Ini namanya senjata makan tuan. Menuduh orang lain dengan sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Ngenai diri mereka sendiri. Romau Nabi Yahum alaihissalam bima hum muttasifu nabihi wa huwa ab'adun nasi anhu. Padahal beliau, Nabi Hud, adalah orang justru yang paling jauh dari sifat itu. Fa innahumus sufaha haqqan. Mereka inilah adalah orang-orang dungu yang sesungguhnya. Siapa kaumnya? Nabi Hud, kaum Ad. Al-kadhibun, para pendusta. Wa ayyusafahin a'zamu mimman qabala ahaqqal haqqi birraddi wal inkar. Kedunguan mana yang lebih besar daripada orang yang menolak kebenaran yang paling benar, ahaqqul haqqo, kebenaran yang paling apa ini? Benar, menolak kebenaran yang paling benar dengan penolakan dan pengingkaran. Ini yang justru dikatakan safi, ini orang-orang sufaha. Kebenaran yang paling benar malah ditolak dan diingkari. Wa takabbara anil inqiyadi, dan sombong untuk tunduk lil mursyidina wan nusaha, dan sombong untuk mau tunduk kepada orang yang mengarahkan dan para pemberi nasihat. Nusaha itu jamak dari nasih. Wangqada qalbuhu wa qalibuhu, dan tunduk hatinya dan fisiknya. Qalib ini yang biasa berbolak-balik di badan ini, badan. Qalb itu dalam, qalib ini bagian mana? Luar. Dan tunduk dalam dan luarnya, hati dan fisiknya, likulli syaitanin marid, malah dijadikan tunduk badan dan hatinya kepada setiap syaitan yang marid, yang menentang. Wa wada'al ibadah fi ghairi maudhi'iha, dan meletakkan ibadah itu tidak pada tempatnya. Yang harusnya dikasihkan untuk Allah, dikasihkan untuk yang lain. Fa abada man la yughni anhu syai'ah, akhirnya dia mengibadahi sesuatu yang sama sekali tidak mampu mencukupinya. Minal asjari wal ahjar, baik berupa pohon maupun batu-batuan. Wa ayyu kadzibin ablag, dan kedustaan mana yang lebih parah.
min kadhibi, dari kedustaan, man nasaba hadhil umur, dari orang yang menyandarkan perkara-perkara ini ilallah taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Kok malah disandarkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh mereka untuk beribadah kepada selain Allah dan seterusnya. Qala ya qaum, maka Nabi Hud pun membantah mereka dan membersihkan namanya ketika mendapatkan tuduhan seperti itu. Wahai kaumku, laisa bisafahah, aku ini bukan orang yang kurang akal. Biwajhin minal wujuh, sama sekali dari satu sisi pun kedunguan tidak ada padaku. Ini karena lafadznya dalam bentuk nakirah dan dia bentuknya penafian. Laisa bisafahah, bentuknya penafian, tidak. Kemudian safahanya bentuknya nakirah, sehingga mencakup semua apa ini? Safahah. Nah, tidak ada satupun pada diriku sifat apa ini? Kurang akal. Dari sisi manapun. Biwajhin minal wujuh. Bal huwa ar-rasul al-mursyid ar-rasyid. Bahkan dia adalah seorang rasul al-mursyid yang menunjukkan, dan rasyid. Dia sendiri sudah dapat apa ini? Petunjuk. Kalau kemarin al-hadi muhtad. Ini dia ngasih petunjuk, dia pun sendiri sudah di atas apa ini? Petunjuk. Ini harus. Nggak mungkin bisa jadi mursyid kalau dia nggak apa ini? Rasyid. Kenapa? Kidu syai'la yu'ti. Karena orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin ngasih. Kalau dia nggak punya keterbimbingan, bagaimana dia membimbing siapa? Orang lain. Sehingga untuk bisa jadi mursyid, dirinya sendiri harus jadi apa ini? Rasyid. Ini rasyid dirinya, terbimbing. Mursyid ngapain? Bimbing orang lain. Nggak mungkin dia jadi mursyid kalau dia nggak jadi apa? Rasyid. Walakinni rasulum min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi. Aku cuma menyampaikan pesan dari Rabb kalian. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah penasehat yang terpercaya bagi kalian. Fal wajibu alaikum, maka kewajiban kalian adalah an tatalaqau dzalika bil qabul wal inqiyad. Kewajiban kalian adalah untuk menerima itu dengan sebenar-benarnya penerimaan dan ketundukan. Wa ta'atu rabbil ibad, dan ketaatan kepada Rabb-nya para hamba. Nah, ini sekilas ya kawan dari dakwah yang disampaikan oleh Hud kepada kaumnya Ad, dan respon yang ia dapatkan tidak lebih dan tidak kurang sama seperti yang didapatkan oleh Nabi yang sebelumnya, yaitu Nuh alaihi salam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga ini bisa kita ambil pelajarannya. Adapun lanjutan dari kisahnya agak lebih panjang sedikit. Nah, insyaallah faedahnya kita kumpulkan di akhir kisah Nabi Hud ini, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Adapun ayat yang ke-69, ayat ini tadi sudah kita baca ya, Abu Ajib itu. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.